Kusuma nomor absen gangsal. Tepangaken nami kula Dia Ayu Rahmawati nomor absen 12. Tepangaken nami kula Yuniar Benedya nomor absen 36. Tepangaken nami kula Dewi Dasari nomor absen 11. Tepangaken nami kula Agis Camarda nomor absen kali. Tepangaken nami kula Caneka Yosif Herya nomor absen 8. Tepangaken nami kula Samira Fairisi nomor absen 3. Tepangaken nami kula Yuni Agusta absen 13 kali. Tepangaken nami kula Herta Kencana Devi absen 19. Matur nuwun. Digantikan putra mahkota Raden Mas Gusti Suryo Suryadi naik tahta menjadi Raja Pakubuwono III. 5 tahun bertahta, jadi tepatnya 10 tahun sejak berdiri 1755. Raja Pakubuwono III ada konflik dengan adik Pakubuwono II tadi, Pangeran Mahumi. Jadi nyebutnya kan paman, ya paman. Ada konflik, berbeda paham, tapi tidak terjadi benturan fisik, tidak terjadi pemberontakan karena ada kesepakatan tingkat tinggi yang bernama Perjanjian Giyanti. Karena waktu itu diadakan di Desa Giyanti di daerah Karanganyar. Untuk 10 butir perjanjian itu antara lain Pangeran Mahmudi diberi kekuasaan di selatan, tapi tidak boleh bergelar raja karena hanya seorang adik. Mahmudi digelar sultan. Berdirilah tahun 1755 komunitas Kasulan di selatan dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I Yogyakarta. Pangeran Mangubumi adiknya raja kedua. Lalu 2 tahun kemudian sang sepupu tadi Raden Mas Said di sini juga berjuang sebagai senopati, juga memisahkan diri. Di situ dibuat MOU perjanjian Solo Tigo karena waktu diadakan di sana Solo Tigo. Nah, bunyi perjanjian itu salah satunya Raden Mas Said tidak boleh bergelar sultan atau raja karena hanya seorang senopati, maka gelarnya Gusti. Waktu itu Raden Mas Said diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 1757. Setelah itu ya berdirilah Puro Mangkunegaran. Senopati itu apa ya, Pak? Panglima perang. Jadi kalau itu di sekarang Panglima TNI. Oh iya. Nah, Senopati itu secara singkat cuilan sejarah keraton sampai sekarang tidak ada konflik. Sampai sekarang bertahta Raja Pakubuwono ke-13 Keraton Surakarta. Nama itu dibalik dari Keraton Kartasura dibalik jadi Surakarta Hadiningrat dengan pengertian hadi itu lebih, ningrat itu tempatnya darah biru, tempat misalnya tempat keluarga besar kerajaan, bukan tempatnya bangsawan ya, bukan. Kalau bangsawan itu orang pinter, cuman memang tidak dipungkiri zaman dahulu kala hanya orang-orang kerajaan yang belajar sampai setinggi langit sampai ke luar negeri. Lah ngumpulnya bangsawan semua, karena pribumi di pedalaman dulu tidak ada fasilitas, tapi zaman sekarang banyak pribumi dari pedalaman menjadi profesor, doktor, insinyur, itu bangsawan semua. Jadi bangsawan itu orang pinter, ya, tapi belum tentu darah biru, belum tentu ningrat, ya, tapi berarti tahu itu secara singkat.
Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu sumber apa ya, Pak? Keraton sejak berdiri dibangun 7 sumur. 7 sumber. Salah satunya itu di mana sumur 9, Pakubono ke-9, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak bergerak di atas sumur. Tuhan supaya dikaruniai anak laki-laki dari permaisuri. Karena ke-55 istri selir sudah melahirkan putra putri dari permaisuri belum. Makanya beliau mengendaki keturunan takhta dari permaisuri untuk melanjutkan takhta berikutnya. Tahun akhirnya lahirlah laki-laki dari permaisuri. Dalam usia 36 tahun menjadi raja permaisuri yang mencapai zaman kerajaan masa Ratu Jakarta itu. Dari waktu ke waktu masyarakat menyikapi itu air jam-jamnya Jawa. Yang jelas itu sifatnya menarik aura, karena dulu dipakai bertapa raja ke-9 sehingga itu dianggap air sakti, air berkhasiat. Nah ya, tapi kalian orang-orang pinter harus dilogikakan. Semua sudah ada ya. Jadi semua itu sifatnya mediasi, media. Raja Pakubono IX waktu pertama juga mintanya ke Tuhan, bukan ke air. Ya, jadi semua itu media. Makasih ya, Pak. Tambah pinter, tambah cantik. Amin. Oke.